Jangan kompromi kesaksian imanmu. Sebab yang Tuhan cari pada negeri kita, selain damai sejahtera, ekonomi diberkati, lowongan pekerjaan, doa kita ultimately tertinggi sebagai gereja. Gereja tetap harus jadi gereja. Gereja itu bukan hospital. Gereja itu bukan school, bukan sekolah. Itu apa yang gereja lakukan dan kerjakan. Church is a church. Gereja adalah institusi ilahi. Dan dia tidak untuk perkara-perkara duniawi. Gereja mesti berdoa. Tapi tujuannya jelas. Ketika rasul-rasul murid-murid Yesus, ketika Yesus hampir angkat tanya, kapan kau akan memulihkan Israel sebagai state, sebagai negara? Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Tapi kamu, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung dunia. Gereja itu untuk pemberitaan Injil. Dan gereja juga untuk mengokohkan Injil di dalam kehidupan, hati dan keyakinan umat yang dia gembalakan. Untuk kesaksian itulah, dan saya percaya doa kita utama bukan untuk, Indonesia makmur, itu iya. Itu pasti sebagai bonusnya itu terjadi. Tetapi doa kita tertinggi agar supaya Indonesia mengalami kebangunan rohani. Katakan amin. Untuk kesaksian itulah aku, kata Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Bedanya pemberita dan rasul apa? Rasul itu adalah bapak gereja, bapak kebangunan rohani atau utusan Allah. Kata rasul di sini itu intern untuk kalangan sendiri. Bagi kamu aku rasul, kata Paulus dalam salah satu suratnya seperti pada Korintus. Bagi kamu rasul. Bagi kamu aku rasul. Tapi tidak bagi orang lain. Tapi bagi orang di luar sana yang non-Kristen, kita ini pemberita. Pemberita. Kita itu pemberita. Kalau bagi gereja, misalnya Paulus berkata, saya rasul. Tapi orang di luar sana nggak peduli jabatan saya apa. PDP kayak PDM kayak PDT kayak pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh kayak PDKT bukan pendekatan. Orang nggak mau tahu. Orang cuma lihat buah-buah rohmu. Pemberita itu harus jadi saksi dulu. Karena itu kita harus bisa menjelaskan sama orang luar. Menjelaskan sama orang luar. Kesaksian. Makanya itu kalau saya ketemu sama orang misalnya di tempat pesta, di mana tempat umum segalanya itu, saya nggak sok pendeta. Dan saya nggak minta diperlakukan sebagai pendeta sungguhan. Itu malu-maluin. You boleh rasul pada gereja Kristus. Tapi di luar sana, you stranger. Nggak usah, tempat duduk. Gak perlu. Bisa membawa diri. Orang Kristen jangan bawa jabatan rohanimu. Atau apapun peranmu dalam gereja. Keluar sana. Cukup sesimpel mungkin. Jadilah orang yang responsibel. Bisa dikagumi. Buah-buah roh kelihatan. Bukti-bukti nyata. Rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Engkau memilih gereja sebagai otoritas tertinggi di sebuah negara. Kerajaanmu itu ada di gerejamu. Dan gereja adalah hikmat Allah bagi semua masyarakat di sekelilingnya. Kami berdoa supaya gereja ini melaksanakan dan menggenapi destiny atau tujuan ilahi kami, yaitu menjadi pendoa syafaat. Agar ada ketenangan, kesalehan, agar ada kehormatan, dan supaya Injil diberitakan sampai Tuhan datang di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, mentori kami dengan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum duduk, katakan shalom kanan kirinya, sapa seseorang. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari Minggu ini kita dedikasikan ibadah kita 5 kali sebagai ibadah doa. Hari ini kita semua nyanyi tentang Indonesia, gak harus 17 Agustusan. Tapi karena sebuah kesadaran bahwa kita perlu betul-betul memilih minggu-minggu tertentu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus untuk menerima visi. Dan juga untuk berdoa bagi negara. Kita butuh banyak sekali berdoa syafaat pada Tuhan. Seharian saya akan share mimbar ini. Saya khotbah 3 kali, Bu Suset khotbah 2 kali, kami akan saling melengkapi. Tapi intinya bukan hanya ibadah mendengar khotbah, tapi khususnya kita mau berdoa untuk Indonesia. 5 kali kebaktian, nanti yang Bu Suset tadi sebelum ini pukul 10.
saling melengkapi firman-firman, banyak yang tidak disengaja namun bisa pakai ayat-ayat yang sama. Ibadah yang ketiga, harusnya saya mau bicara tentang hal pengabulan doa yang sekarang ini. Tetapi yang tadi ibadah satu, saya berhasil hanya sampaikan satu ayat saja. Karena itu kalau nggak keburu hal pengabulan doa lain kali, pokoknya sekarang saya lanjutkan dulu mengenai doa jemaat. Nanti kalau tersisa waktu, baru saya akan sampaikan tentang pengabulan. 1 Timotius pasal 2 mengenai doa jemaat, sekarang ayat 2, tapi kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 bunyinya. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saya mau sampaikan tentang doa jemaat, bahwa jemaat tidak dipanggil hanya untuk berjemaat. Kalau kita mengaku diri kita Kristen berarti kita harus mengerti bahwa Kristus itu pendoa syafaat. Ada satu pelayanan Tuhan Yesus yang masih lanjut. Mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Mati di Golgota tidak akan lagi diulang untuk kedua kalinya. Jadi pelayanan apa yang masih Yesus lakukan sekarang dari sorga? Kitab Ibrani katakan, Dia berdoa senantiasa untuk kita. Dalam bahasa Inggrisnya, He continues to intercede for His children, His church, and for the world. Dia terus berdoa syafaat untuk anak-anaknya, untuk gerejanya, gereja perjanjian baru, dan untuk bumi ini. Jadi mau gak mau, berdoa syafaat adalah panggilan kita, meskipun kita secara pelayanan formalnya tidak bergabung di departemen doa. Kita semua itu diberi Tuhan roh doa untuk bersyafaat, apalagi bagi negeri. Karena sejahtera negara kita adalah sejahtera kita. Kalau bumi rusuh misalnya, Indonesia rusuh seperti tahun 98, kita semua akan menuai akibatnya. Kalau terjadi krisis ekonomi, semua kita pasti akan terkena imbasannya. Dan jika terjadi aniaya misalnya peraturan berubah atau LGBT disahkan, waduh, anak-anak kita lebih susah jadi orang. Karena itu kita mesti doa. Kita nggak boleh hidup bagi diri sendiri atau bagi kepentingan kita sendiri. Tadi pagi di ibadah pertama saya jelaskan doa syafaat itu bedanya apa sama sekedar menaikkan permohonan. Karena di ayat pertama yang kita baca tadi, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Ucapan syukur sih pasti, mau doa kek, mau minta kek, mau syafaat kek, mau doa untuk diri sendiri kek. Yang namanya ucapan syukur itu harus jadi warna. Kita nggak boleh doa sambil menggerutu, doa gitu tidak akan didengarkan oleh Allah. Tetapi ada dua macam tadi, mau doa syafaat, bedanya apa sama naikkan permohonan? Permintaan itu masih berkenaan dengan kita. Doa syafaat sudah nothing to do with you. Doa syafaat itu adalah satu tipe doa yang sacrificial atau yang berkorban. Di mana kita sama sekali tidak ada saham di dalamnya. Kita dalam doa memainkan peran orang lain. Dan kita mengambil beban mereka, misalnya beban buat negara, doa buat tetangga, doa untuk orang yang sakit, untuk anggota keluarga yang belum diselamatkan. Seolah-olah kita yang membutuhkan, padahal mereka ya diam-diam aja, mereka gak berdoa. Kita yang tengking-tengking, kita yang jengking-jengking. Orang lain yang berdosa, kita yang minta maaf untuk mereka di hadapan tata Allah. Sekalipun mereka sendiri nanti harus bertobat secara pribadi. Tapi kita kita minta Tuhan maafin dulu supaya Tuhan beri dia kesempatan agar hatinya dilembutkan. Agar ketika Roh Kudus bekerja, dia ada di sana. Supaya Tuhan itu melembutkan hatinya. Kita dulu yang mengaku, Tuhan ampunilah Tuhan. Kami ini yang berdosa, kami. Daniel kan sembahyang begitu, padahal Daniel itu saleh. Tapi dia doa untuk orang Israel yang murtad. Dia yang berdoa di ruang doanya secara pribadi dan berkata, kami ini bangsa yang bejat, bangsa yang berdosa, ampuni kami.
Kami ini tidak lebih baik dari nenek moyang kami. Ampuni kami dan patahkanlah, putuskanlah kutuk nenek moyang. Daniel itu gak salah. Pelihara hukum secara sempurna, tapi dia berdoa seolah-olah dia yang berdosa. Makanya itu bangsanya mengalami revival kemudian hari. Itulah doa syafaat. Doa syafaat itu tidak ada hubungannya sama kita. Tapi sebenarnya terhubung kalau kita itu dicelikkan Tuhan. Kalau di luar basah, kita basah. Di luar kering, kita kering. Sejahtera kota, sejahteramu. Sejahtera kota, sejahtera keluargamu. Kalau bangsa kita diberkati, bukannya banyak lowongan pekerjaan. Kalau semua orang kena PHK, masa yang Kristen gak kena? Tapi jangan harapkan orang-orang yang non-Kristen yang berdoa. Karena kita yakin doa itu harus beralaskan nama Yesus. Siapa lagi kalau bukan pengikut Kristus? Siapa lagi yang pakai nama Yesus? Gimana mereka bisa berdoa pakai nama Tuhan, wong mereka belum percaya Tuhan? Mau gak mau kitalah pendoa syafaat. Kita yang berdiri di antara bangsa kita dengan Tuhan. Kita yang berseru bagi mereka. Nah, sekarang kita melihat ayat 2. Doa syafaat itu untuk siapa saja? Pertama-tama aku menasihatkan kamu ayat 1, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja ayat 2. Dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di sini ada dua kategori yang sebenarnya dua sisi koin yang sama. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kata untuk raja-raja di sini itu untuk presiden, perdana menteri, untuk pemimpin, wali kota, gubernur, governor, mayor, lurah, camat, pemimpin pokoknya. Tapi bahasa Alkitab ini kan beda zaman. Waktu Paulus nulis ini ke Timotius, ini di zamannya Roma. Jadi yang memerintah saat itu seorang kaisar gila. Namanya Kaisar Nero. Ya. Dan dia berkata, Paulus nulis gini sama Timotius, kamu mesti harus naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, termasuk untuk Kaisar Nero. Coba bayangin, pemimpin yang jahat aja harus didoakan. Apalagi pemimpin yang baik. Jahat atau baik, jikalau pemimpin masih memerintah, maka kita jangan menghujat dia. Karena Alkitab mengatakan di kitab Keluaran, janganlah memaki pemuka-pemuka bangsa. Orang Kristen jangan ikut-ikutan yang gitu. Orang Kristen jangan berpolitik praktis. Karena kita tahu bahwa kepentingan kerajaan Allah lebih tinggi. Dan gereja adalah hikmat bagi pemerintah. Semikian kata Alkitab. Church is the wisdom of God to governments. Karena itu di dalam sebuah gereja pasti kalau menjelang pemilu misalnya pasti ada berapa sisi tergantung berapa paslonnya. Kalau zaman dulu kalau di Amerika mesti ada Trump, ada Biden, mesti ada dua-duanya. Kita tetap harus menggunakan hak pilih kita. Apapun pendirian politik orang itu, kita mesti berdoa ke satu tujuan. Yaitu yang disebut dengan hidup yang tenang dan tentram. Kesalehan dan kehormatan. Katakan amin dulu. Untuk raja-raja, zaman dulu itu raja. Zaman sekarang raja itu kan cuma tinggal mana ya. Kalau kerajaan itu kan hanya tersisa beberapa aja ya monarki. Misalnya Brunei Darussalam, kerajaan mana lagi. Masih ada sih Sultan di Malaysia. Tetapi yang sungguh-sungguh punya kuasa politik kan cuma bisa dihitung. Sultan Brunei ada. Raja Inggris hanya figur. Yang sungguh-sungguh punya kuasa untuk melakukan sesuatu secara praktis di bangsa itu, undang-undang segalanya, ya mesti ada perannya. Tetapi Perdana Menteri, lebih tepatnya adalah nakoda bangsa itu. Jadi kalau kita katakan untuk raja-raja di sini itu, jangan pikirannya kings, raja. Karena sekarang lambang pemerintahan, kepala negara itu tidak hanya raja. Perdana Menteri ada, sekarang ada presiden, whatever you name it, apapun juga. Kita mesti doa. Untuk raja-raja itu untuk kepala negara. Untuk semua pembesar. Kata semua pembesar itu berarti doakan semua orang apapun pendirian politiknya. GMS selalu netral. Yang namanya platform mimbar ini dijaga. Saya sebagai gembala sidangnya aja naik ke sini aja merasa sakral. Saya tahu bahwa kami menjaga tempat ini. Tapi begini, kalau kita berdoa untuk tiga paslon. Supaya ada roh takut akan Tuhan. Disengaja atau tidak disengaja, disadari atau tidak. Kita berdoa
Roh Kudus yang akan campur tangan di bangsa ini. Kita tetap harus memakai hak kita sebagai warga negara, dan kewajiban kita pula jangan golput, kita tetap harus memilih, bersuara, namun serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Berikan pada Tuhan apa yang milik Tuhan, pada Kaisar apa yang milik Kaisar, Tuhan yang menentukan pada akhirnya. Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan yang menurunkan raja. Tuhan yang memecat, Tuhan yang melantik. Terpujilah nama Tuhan. Tugas kita secara individu, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita menjadi warga negara. Lakukan hakmu, lakukan kewajibanmu. Tetapi waktu kita berdoa mengatasi semua pasangan. Dan kita berkata pada Tuhan, let your will be done. Dan biarkan Tuhan yang akan memakai siapa saja yang nanti pada akhirnya dalam kedaulatannya Tuhan izinkan. Tuhan izinkan memimpin maupun memerintah. Itu yang disebut untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Ya, semua itu berarti all, A-L-L. All. Tujuannya adalah agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Paulus ngomong begini loh, doakan pemerintahan agar supaya disengaja atau tidak, disadari atau tidak, Tuhan menuntun bangsa ini ke arah lebih baik. Yang disebut dengan hidup tenang dan tentram itu bukan hanya ekonomi bagus, tetapi fondasinya bagus. Supaya ada moralitas di negara itu. Saya doakan ya, kayaknya seluruh dunia ini menuju ke antikristus. Cepat lambat punya erosi terjadi. Cuman saya berdoa supaya Indonesia berlamban-lamban ke arah erosi itu. Negara-negara tetangga satu-satu sudah mengesahkan, ya kan, yang namanya pernikahan LGBT. Saya berdoa Indonesia berlambat-lambat seperti kura-kura. Tidak kunjung ke sana. Itu yang disebut dengan hidup tenang dan tentram. Saya sih nggak kepingin seperti kejadian di Amerika. Sejak berapa tahun yang lampau. Itu kalau sekarang kita masuk ke WC-nya, khawatir. Saya pernah sekali dengan istri anak saya, pokoknya kalau ke WC, ke toilet di Indonesia, mereka bisa jalan sendiri. Tapi kalau Amerika, saya worry. Benar kan suatu hari, anak perempuan masuk ke dalam toilet di US. Kaget dad, di sini ada laki-laki. Gak bisa diusir. Kalau laki-laki ditangkap, loh kenapa kamu pria kok ada di WC wanita? Aku nih wanita terperangkap di dalam tubuh pria kok. Anda usir, Anda bisa dituntut masuk bui, malah justru yang betul jadi salah. Yang salah malah dibenarkan. Ayah, pusing kepala. Itu yang disebut hidup gak tenang, hidup gak tentram. Kita berdoa supaya lawmaking atau undang-undang. Ya, paling tidak garis besar haluannya. Oknum-oknum akan selalu ada di setiap negara. Negara yang seperti bebas korupsi pun bukan berarti tidak ada korupsi. Tetap akan ada. Agar kita bisa hidup tenang dan tentram itu mulai dengan garis besar haluannya. Undang-undangnya. Lawmakingnya. Jangan sampai kejadian seperti di Myanmar. Gereja-gereja tidak boleh pakai tempat-tempat yang netral. Gak bisa. Waktu kita penginjilan, waktu kita di situ KKR berapa tahun yang lalu. Saya kirim 2 per 2. Jemaat kita itu ratusan yang datang, 700-800-an jikalau bukan 1000. Saya utus 2-2 jadi mengcover cukup banyak gereja-gereja. Gereja-gereja itu ada yang harus lewati kali dan betul-betul harus basah-basah untuk masuk gereja. Mereka harus di tempat-tempat yang sangat kumuh terpencil. Saya berdoa supaya Tuhan campur tangan di negeri kita, selalu memberikan kepada kita kebebasan untuk beribadah. Siapa yang percaya Indonesia masih punya kebebasan dan kita harus pertahankan dalam doa, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita berdoa supaya siapapun yang kita pilih dan pada akhirnya Tuhan pilih, itu akan mendatangkan kebaikan. Ekonomi iya, sosial iya. Membangun iya, programnya bagus iya, kita gak pernah tahu. Karena gini loh, manusia itu aneh, heran. Kita itu bisa begini ya, kita itu bisa, sebenarnya menurut saya tidak ada yang namanya political savior, itu gak ada. Juru selamat politik gak ada. Manusia itu bisa berubah, baik jadi buruk, buruk jadi baik itu bisa. Hamba Tuhan aja bisa jatuh. Pengkhotbah KKR aja hari ini bisa menjadi seorang yang menjadi gelandangan, menjadi seorang pendosa.
Tapi orang berdosa seperti seperti Rasul Paulus yang dulunya Saulus, dia bisa berubah, diubah oleh Kristus. Menurut saya, kita lakukan bagian kita, tapi kita mesti berdoa, karena doa itu yang mengatasi semua pilihan manusia. Berarti, siapapun yang Tuhan pilih, kita doakan. Supaya Tuhan pakai orang itu, disadari atau tidak, untuk mengizinkan orang Kristen tetap jadi orang Kristen yang bebas beribadah di negeri ini. Siapapun juga, Paulus ngomong gini sama Timotius, kamu doa agar kamu hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan dalam segala kehormatan. So that they will let you be Christians. Padahal Nero itu raja yang jahat. Itu kaisar Italia yang sangat-sangat menurut saya psikopat. Sejarah mencatat bahwa si Nero ini pada akhirnya membakar kota Roma dan mengambing hitamkan orang Kristen sehingga orang Kristen dianiaya. Tak terkecuali yang kena bunuh adalah Paulus dan Petrus. Di zaman Nero inilah Petrus itu disate, pakai salib, terbalik. Paulus dipenggal karena dia warga negara Roma. Orang-orang Kristen itu dikuliti. Ini harafiah. Dilempar ke singa di Kolisium yang terkenal dan ternama di Italia. Ini semua kejadian sejarah. Tetapi tetap saya percaya Tuhan bekerja di zaman itu. Kan terjadi kebangunan rohani. Sampai sekarang di Roma. Roma adalah suatu kota yang sangat religius. Memang sekarang sisa-sisa liturgi. Tidak seperti gereja mula-mula. Tetapi Anda tahu cikal bakalnya hari ini. Kenapa banyak salib di Roma? Itu awal mulanya memang banyak rasul yang datang ke situ memberitakan Injil Allah. Injil damai sejahtera. Apapun itu, seburuk apapun waktu itu yang namanya Nero. Tetapi orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristen yang sembahyang. Nasihat Paulus ke Timotius itu sesuatu yang sangat normal di zaman itu. Pray for kings. Berdoa for the government. Berdoa untuk lawatan Allah bagi bangsa. Berdoa untuk kebangunan rohani. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Setiap musim itu ada buahnya. Musim aniaya juga ada buahnya. Zaman itu justru di Roma terjadi kebangunan rohani. Kalau Anda baca surat Paulus ke Roma dan segalanya, Anda tahu di sana ada gereja-gereja yang hidup. Malah pemurnian terjadi gara-gara aniaya, orang-orang Kristen jadi murni. Dulu yang suka berantem sesama Kristen, sekarang berdoa bersama. Dulu yang pikirannya berkat-berkat melulu, sekarang mereka tahu bahwa berkat itu sementara. Bisa datang, bisa pergi, bisa hit, bisa run. Bisa ada di sana, bisa lenyap keesokan hari. Tapi mereka mengejar harta sorgawi. Dan orang-orang Kristen yang ada di dalam kerajaan Italia di mana-mana, apalagi di pusat negara itu, yaitu di kitab Roma, di kota Roma. Orang-orang Kristen itu memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil, melihat bagaimana para rasul itu dianiaya, namun mereka tetap berani. Tetap ada musim di dalam aniaya. Tapi siapa sih di antara kita yang mau doa khusus untuk aniaya? Aniaya mesti ada, gak usah diminta. Salah satu syarat untuk masuk kerajaan sorga setelah kita terima Yesus, nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Untuk kita bisa setia sampai pada akhirnya itu banyak godaan. Sekalipun aniaya gak tentu fisik. Sekarang ini gak gampang jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dikit-dikit teman-teman udah tertawa fanatik. Gak cool, gak keren gitu kalau melayani. Sekarang itu loh, hawanya dunia itu gak enak. Susah jadi orang Kristen yang sejati. Aniaya gak usah diundang, dia pasti akan datang. Ngapain sih kamu itu terus ke gereja, dimarah papa mama. Padahal papa mama gak menyadari. Ya sekali-kali anak pulang malam lah, ya sudahlah namanya anak-anak muda kumpul pelayanan berapi-api. Setiap kali pulang malam dimarahi, lama-lama dilarang ke gereja. Loh gimana sih papa mama, aku jadi lebih baik kok. Mungkin sekali dua kali, salahku memang lewat curfew atau batas waktu. Papa mamanya bisa benci, aneh ya. Dia kalau keluar sama teman gak dibenci sama papa mamanya. Loh papa mama itu mau anak yang bagus atau anak yang rusak sih? Nanti kalau anaknya udah kena narkoba, dugem melulu, cari gereja untuk tobatkan. Tapi anak ke gereja, kadang-kadang terlalu berapi-api, terlalu aktif, namanya anak muda, kadang-kadang juga gak bisa seimbang. Saya ngerti anak-anak muda itu kadang-kadang gak bisa balance hidupnya. Kadang-kadang itu bisa
Apa orang Jawa Tengah bilang bablas? Karena remnya kurang. Saya mendingan anak saya remnya blong di gereja daripada di diskotik. Blong di gereja, paling enggak semua di situ ya enggak rusak-rusak. Di sana mereka saling membangun, cuman agak keterlaluan. Kelewatan batas waktu. Mendingan keterlaluannya gereja daripada keterlaluannya dunia. Tapi saya tahu, anak-anak muda kita pun dianiaya. Pernah sekali anak-anak muda yang datang ke KKR di satu kota, saya nggak usah sebutkan, dipukuli sama papa mamanya, padahal sama-sama Kristen, cuman beda denominasi. Dipukul, padahal kena orang-orang yang gabung dengan Army of God, kita jadi bener kan? Bahasa Surabayanya kan jadi genah. Mereka berapi-api. Itu harus tabah tuh anak, nggak apa-apa, mahkota. Tapi kalau ada anaknya yang tiba-tiba justru gara-gara itu bukan pahit sama gereja, terus meninggalkan gereja, terus malah backstreet tunjukkan ke papa mamanya, gua sekarang rusak. Papa mamanya pasti berharap dulu di gereja tidak dilarang. Pasti. Aniaya itu ada. Kadang-kadang bisa lewat keluarga sendiri. Gak usah diminta. Tapi kalau aniaya datang, maka Paulus berkata tetap kamu doa. Supaya disadari atau tidak, apapun yang dilakukan oleh pemimpin bangsa, itu akan mendatangkan kebaikan untuk gereja. Karena gereja adalah otoritas Allah. Jadi di zaman aniaya terjadi, di waktu kerajaan Romawi, orang-orang Kristen yang berada dalam wilayah Italia, mereka mengalami aniaya yang sangat hebat. Karena kaisar yang gila. Apa yang terjadi? Malah justru kebangunan rohani menyebar kemana-mana. Tuhan tuh gak bisa kalah. Dan kita tidak bisa dikalahkan kalau kita adalah umat yang berdoa. Allah kita Roma 8 akan bekerja sama mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Baik yang dipandang baik, baik yang dipandang buruk, semua akan mendatangkan maksud Allah. Saya percaya kalau kita berdoa, God's plan and purpose, Tuhan punya tujuan dan rencana akan digenapi lewat kita. Gak ada orang bisa mengambil itu. So don't worry, siapa yang akan memimpin kita? But worry, jikalau Tuhan tidak memimpin gereja. Selama Tuhan memimpin gereja, Tuhan campur tangan di negara kita. Pahami ini sesuatu. Makanya itu kalau saya berdoa menjelang pemilu, saya doakan tiga-tiga paslon. Meskipun saya tidak memilih tiga-tiganya. Jangan tanya saya nggak akan jawab. Itu hak warga negara. Tapi bukan hak saya sebagai pendeta. Dan bahkan bukan kewajiban saya sebagai pendeta. Kewajiban saya sebagai pendeta adalah memberitakan firman kepadamu. Dan firman berkata, doakan semua pembesar. Supaya ada takut akan Allah. Disengaja atau tidak. Paham Bapak Ibu Saudara? Doakan mereka. Supaya ada roh takut akan Allah. Itu dia. Apa yang nampak bagus pun, jangan kaget, tahun-tahun kemudian jadi buruk. Tuhan bisa mengubah Saulus menjadi Paulus kok. Tapi jangan lupa, Yudas yang rasul pun bisa jadi pengkhianat. You never know. Manusia itu berubah. Karena itu harapanmu tetap dalam doa kepada Allah yang tidak pernah berubah. Dia maha kuasa. Dia bisa overrule daulat, bisa mengatasi segala sesuatu. Pilihan manusia memikirkan jalannya. Tuhan yang akan menuntun langkahnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada pihak dikalahkan, tidak ada pihak yang menang. Semua akan adalah pihak orang yang berdoa bagi bangsa ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tuntunan sedikit tentang bagaimana berdoa. When you pray for all. But when you choose one. When you pray for all. Saya berdoa gereja kita memperoleh hikmat Tuhan tuh hal-hal seperti ini. Supaya dilengkapi. Dan yang kita doakan adalah, kita doakan melampaui pemilu, kita doakan untuk janji-janji Allah bagi negeri ini. Janji Tuhan bagi bangsa. Nanti kebaktian terakhir saya baru sampaikan, yang berjudul Kemuliaan Indonesia yang akan datang. Saya lebih nanti buka keran profetiknya di malam, di kebaktian yang terakhir. Ini dia. Semoga ini menjadi berkat buat Anda. Sekarang kita lihat ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Itu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ayat 4. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa,
Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 4 dan ayat 5 saya bahas. Jadi di sini dikatakan di ayat 3, inilah hikmatnya. Itu yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Paulus tidak malu menyebut dirinya Kristen dalam pengharapan imannya. Dia jelas-jelas mencetuskan bahwa Allah itu Juru Selamat kita. Satu-satunya kepercayaan yang Allahnya adalah Juru Selamatnya, itu cuma kekristenan. Allah bagi kita bukanlah Allah yang duduk di atas tahta atau jauh dari ciptaan. Dia yang punya jarak dengan ciptaannya. Allah yang kita sembah itu bukan ambigu dan bukan suatu asap yang kita tidak kenal. Ada wujudnya. Dia pernah datang sebagai manusia. Yesus namanya. Allah Juru Selamat kita. Makanya itu ketika Petrus dinaiki perahunya oleh Yesus, nangkap ikan begitu banyak, Petrus pegangi kaki Yesus, tapi suruh Yesus pergi. Pergilah, enyahlah daripadaku. Tuhan, dia menyebut tuh Yesus, go away from me. Oh God, I am not worthy, aku tidak layak. Pergilah dari saya. Tuhan, dia gak menyebut Yesus Rabi atau Guru. Yudas 3,5 tahun sama Yesus pagi malam gak pernah sebut dia Tuhan sekalipun. Dia hanya sebut Yesus Rabi atau teacher. Petrus baru awal-awal perjalanan dengan Tuhan, udah pegang kaki Tuhan. Jadi Tuhan itu juga, untungnya Tuhan itu ngerti maksud hati. Kalau Tuhan gak baca hatinya, Tuhan kan bingung. Aku suruh pergi tapi kakiku kamu gandolin. Petrus berkata, Tuhan, God. Di ayat 3 ini, gereja disuruh tetap setia pada pengakuan imannya. Di dunia yang sekuler dan dunia yang kepercayaannya majemuk, kita harus bijaksana membawa diri tanpa mengkompromikan iman kita. Paulus di sini mengajari pada Timotius, kamu mesti doa buat raja-raja dan semua pembesar supaya ada tenang, hormat, supaya hukumnya baik, supaya ada kebijakan-kebijakan yang non Alkitab yang dibuat oleh orang-orang itu tanpa disadari pemimpin-pemimpin itu sedang meneguhkan norma-norma yang dijunjung oleh orang-orang Kristiani. Misalnya, puji Tuhan kita berada di negara yang beragama, jadi tahu paling tidak mau agama lainnya semuanya yang mayoritas semuanya mengajarkan bahwa Allah itu esa. Mengajarkan bahwa pernikahan itu sesama jenis tidak diperbolehkan. Jadi kita dapat keuntungan. Tapi jangan percaya bahwa Indonesia masih setia sekarang itu karena fondasi agamanya, tapi karena ada gereja yang berdoa. Dan Paulus berkata pada Timotius, kamu mesti doa supaya ada ketentraman, kehormatan, supaya gereja itu didukung. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah di ayat 3 itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Dan Paulus di situ mulai mencetuskan bahwa kita orang Kristen harus stay true to ourselves. To our faith, pada iman kita. Itu yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Disitulah langsung di set apart, langsung terpisahkan. Orang-orang tahu yang nulis ini orang Kristen. Yang yakin akan kepercayaannya. Inilah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Gereja punya tanggung jawab tahun-tahun ke depan. Bisa ganti-ganti Perdana Menteri atau ganti-ganti Presiden dan pemimpin negara. Gereja punya satu tanggung jawab untuk menyelesaikan amanat agung. Di situ penuh tantangan kenapa kita harus berdoa. Karena iblis bisa memakai manusia, Tuhan juga bisa memakai manusia, makanya kita harus berdoa. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan berarti Tuhan mau semua orang diselamatkan, sekalipun pada akhirnya tidak akan semua orang terselamatkan. Karena orang membuat pilihan. Tapi Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu termasuk rakyat, termasuk pejabat. Berarti ada tugas gereja dan tugas orang Kristen. Tugas orang Kristen adalah tugas jemaat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tugas gereja itu kalau semakin besar bukan hanya size-nya, tapi pengaruh, semakin besar pula tanggung jawabnya.
bahwa kita ini menjadi mercusuar. Kita itu menjadi lighthouse dan kita itu menjadi percontohannya Tuhan. Kita itu menjadi hikmat bagi pemerintahan. Itu dikatakan di kitab Efesus. Otomatis nanti gereja akan dicari. Tahu nggak pada waktu Korea itu gereja belum seberapa. Tapi tahun 50 terjadi kebangunan rohani zamannya Pastor Yonggi Cho contohnya. Nanti gereja di Korea itu yang kita tahu kan hanya gereja Yonggi Cho zaman dulu. Banyak ya gereja yang besar. Kebangunan rohani itu cukup rata zaman dulu. Anak muda sekarang di sana habis. Tapi gereja-gereja itu yang besar misalnya Yonggi Cho saya sebut satu aja. Almarhum Pastor Yonggi, Pastor Cho. Itu gerejanya sempat sampai 800 ribu orang. Tahu nggak siapa dan siapa mau menjabat? Mesti datang ke gereja itu untuk didoakan. Tahukah Anda? Kita ini masih belum berapa, kita harus belajar dari Korea. Zaman dulu, Korea sekarang anak-anak mudanya hilang. Dan gereja harus bijaksana, karena gereja belum punya pengalaman. Waktu mereka pertama kali besar pengaruhnya, mereka nggak tahu bagaimana harus menghadapi. Billy Graham suatu hari dipanggil presiden. Pada waktu di Amerika nih, Billy Graham itu kan disebut sebagai pastor of semiliar umat. Billy Graham almarhum. Dan dia itu melalui banyak sekali presiden-presiden, termasuk Nixon kena satu skandal Presiden Nixon. Itu Billy Graham yang memohonkan kepada presiden berikutnya, presiden yang memerintah saat itu, tolong kasih pardon, kasih ampun. Ronald Reagan dan sebagainya, kalau Anda bisa baca lah gini-gini di biografinya, dia found faith in Christ, menemukan iman dalam Kristus itu lewat tuntunan beliau. Billy Graham pertama kali itu ketemu dengan presiden, diajak ke office-nya, Oval Office. Dia itu tulus, tapi cerdiknya mesti harus belajar bertambah. Dia berlutut, berdoa, banyak sekali pers, di foto. Presidennya gak enak hati awal-awal, kamu itu tak kasih masuk ke sini kok kamu tuh pencitraan. Dia gak ada maksud itu, tapi gerak di tubuhnya, dia pertama kali jadi publik figur segede itu, difotoin, masuk, jadi gak enakan sama presidennya. Gereja saya rasa mungkin gak terlalu ready ya, untuk di level-level tertentu ya. Selama kita masih kedagingan, bukan hanya jemaat tapi hamba Tuhan, susah rasanya. Kalau kita mau ikut pamor, ikut ini, saya rasa akan sulit. Makanya itu kita itu punya tugas besar. Jangan lihat Indonesia cuma tahun 2024. Lihat Indonesia sampai tahun 2050. Will the church be more mature? Kita semua akan menjadi lebih mature, enggak? Kita harus mengerti bahwa tugas gereja itu satu. Amerika mengalami suatu kesalahan besar. Ketika gereja A, dukung pasangan ini. Gereja B, dukung paslon itu. Gereja bukan untuk itu. Gereja itu tempat Injil. Injil itu for all. Di dalam gereja pasti mesti ada pihak ini, pihak itu. Orang datang ke gereja itu juga penuh rawan. Kalau didoakan itu orang bisa twist atau bisa membengkokkan berita. Tapi know this, we GMS kita akan terus belajar bagaimana jadi berkat yang pas di mata Tuhan untuk masyarakat dan pejabat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Gereja harus bisa membawa diri, present the gospel, bukan hanya ke rakyat tapi juga ke pejabat. Saya doakan Anda jemaat, supaya Anda di masyarakat, Anda bisa jadi berkat, lalu jadi saksi Kristus. Doakan kami juga hamba-hamba Tuhan ini ketika gereja kita semakin berpengaruh. Kita ini pelayanannya sudah dibawa Tuhan ke level-level berikutnya. Ketemu sama ini, ketemu sama orang-orang dalam kedudukan dan dalam posisi-posisi. You pray for us, will you? Ketika Paulus mau dijadikan rasul, waktu dia masih didoakan oleh Ananias, dia baru bertobat, Tuhan bernubuat. Bahwa orang ini bukan hanya menjadi saksiku bagi orang Yahudi, tapi orang-orang bangsa lain. Dan dia akan menjadi saksiku bagi raja-raja. Mungkin ini bukan porsinya jemaat, tapi porsinya beberapa hamba Tuhan. Pastor Yonggi Cho itu udah biasa, begitu. Dan saya tahu bahwa kita semua akan diangkat ke sana. Doakan kami supaya kami punya kata-kata hikmat. Supaya kami itu kuat, karena angin di tingkat lebih tinggi, itu lebih kencang.
Intimidasi itu luar biasa. Kadang-kadang itu saya lucu kalau lihat orang yang makan 5 orang suruh doa aja dia sudah grogi setengah mati. Gimana kalau Anda berkhotbah di depan gubernur, wali kota? Di depan presiden mungkin. Pasti ada yang pernah. Bisakah Anda bersembunyi di balik salib? Dan beritakan Injil apa adanya? Dengan hikmat tentunya. Tentunya ketika Paulus berbicara kepada raja waktu itu dan juga kepada Agripa, Raja Agripa. Dia berbicara juga kepada governor Itali pada waktu di Kisah Para Rasul, pasal-pasal akhir itu. Cara dia menyapa semuanya itu beda. Bahasa rakyat, bahasa pejabat itu beda. Tapi kita tidak boleh menjadi seperti dunia. Kita harus menjaga warna Kristus. Tapi kita juga harus bisa masuk dengan mulus, tidak kompromikan iman. Karena Tuhan menghendaki semua orang selamat, itu termasuk pejabat. Meskipun tidak semua orang akan terselamatkan, karena itu pilihan. How can the church, bagaimana gereja itu bisa bersinar terang? Menjadi focal point-nya Injil. Karena dikatakan di kitab Efesus surat Paulus yang lain, dituliskan begini. But the church, jemaat, adalah hikmat Allah bagi dunia. The church is God's highest authority di masyarakat. Di dalam sebuah negara, kita sebagai orang beriman, dengan cara pandang kerajaan Allah ya. Bukan politik, bukan hukum negeri, tetapi bicara tentang firman. Gereja itu hikmat tertinggi. Dan gereja itu adalah otoritas Allah tertinggi di satu negara, itu betul. Yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. How we present the gospel, makanya itu jemaat tidak boleh. Kalau maunya gereja kita dibawa pengaruhnya itu pindah dari sungai ke samudera. Jemaat juga harus shape up. Jemaat juga harus mempersiapkan diri. Kalau gembalamu dibawa Tuhan tinggi, gerejamu dibawa Tuhan lebih, siap-siap hidupmu juga. Pasti itu. Gereja itu bukan tempat ibadah saja. Gereja itu rumah visi. Jadi kalau satu menderita, yang lain juga terasa. Tapi kalau satu diangkat Tuhan ke tempat tinggi, Efesus katakan, akulah yang menawan mereka membawa ke tempat tinggi dan memberikan tawanan-tawanan, diantaranya rasul, nabi, dan sebagainya. Kalau ada yang diangkat Tuhan lebih, jemaatnya juga harus mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ke depan Indonesia akan diberkati, cuman saya tidak fokus bicara berkatnya apa, itu nanti ibadah 5. Tapi sekarang saya ingin sekali untuk kita mengerti waktu kita berdoa bahwa siap-siap bahwa Tuhan akan membawa kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaannya. Supaya kita bisa memberitakan Injil. Minimal kalau mereka tidak percaya Tuhan, mereka bisa mengagumi Tuhan kita. Sekalipun suatu hari kalau ada orang masuk neraka, mereka gak bisa salahkan Allah. Karena mereka pernah kenal kita, mereka tahu bahwa Yesus itu mulia. Cuman mereka gak mau ikut Yesus saja, itu pilihan mereka. Kita harus berdoa minta sama Tuhan. Karena itu jemaat tidak boleh di sini. Aplikasinya gini, kalau Tuhan mau membawa gereja kita lebih, bukan hanya gereja kita. Gereja kita bukan satu-satunya gereja di Indonesia. Mungkin bisa jadi salah satu trendsetternya nanti ada gereja-gereja tertentu. Tapi gereja-gereja di Indonesia ini mau diangkat sama Tuhan. Nah kalau kita diangkat sama Tuhan, jemaat juga tidak boleh punya roh yang kampungan. Nggak boleh. Kita harus mempersiapkan diri. Ya, sebagai orang Kristen kelas dunia. Orang Kristen yang bisa Tuhan presentasikan kepada dunia ini. Lihatlah hambaku, Yesaya katakan. Lihatlah hambaku, bulu patah terkulai, tidak akan dipatahkannya. Dia nggak akan teriak-teriak, tetapi pulau-pulau akan menantikan pengajarannya. Aku akan memberikan hukumku kepadanya. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini semuanya sungguh-sungguh shape up, sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Karena hari-hari ke depan Indonesia, Anda dan anak cucu Anda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus memberikan intisari Injil. Apa hubungannya dengan doa untuk raja-raja dan doa untuk semua pembesar? Paulus berkata, Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Paulus menekankan bahwa Allah itu Esa, tapi dia nggak berhenti di sana. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tahun-tahun ke depan yang paling bahaya di dalam gereja adalah kalau setan mau membunuh potensi sebuah negara, dia bunuh potensi gereja. Karena kalau itu jebol, koyaklah
koyaklah gerbang. Karena Alkitab mengatakan, Tuhan tidak pernah berkata begini, di atas negara ini ku bangun sesuatu, dan the gate of hell atau gerbang maut tidak bisa menguasainya. Religion and state tidak boleh kawin. Gereja, saya tidak percaya gitu. Oh, presiden Kristen, Perdana Menteri Kristen pasti bagus, nggak tentu. Religion and state tidak perlu dinikahkan. Karena itu gereja tidak perlu berpolitik praktis seperti yang terjadi di belahan bumi Amerika. Dan juga tidak tentu yang namanya sebuah negara itu, nggak ada yang namanya negara Kristen itu, nggak ada. Anda coba lihat Amerika pada waktu didirikan oleh sekelompok orang-orang memang mayoritas hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tapi nggak semua. Negara tetap negara. Dan Tuhan tidak pernah berkata, aku membangun negara ini di atas dasar apa, gerbang maut tidak menguasainya, nggak pernah. Dia berkata, aku mendirikan di atas batu karang ini, kudirikan gerejaku. Gerbang maut tidak bisa menguasainya. Jadi kalau gerbang maut mau menguasai suatu negara, koyakkan gereja. Maka jebollah gerbangnya. Ketika gereja lemah, spirituality atau kerohanian itu melemah, moralitas semuanya akan dikompromikan. Di situ jalan masuknya. Itulah sebabnya yang paling bahaya sebenarnya di dalam gereja ketika Indonesia makin diberkati adalah yang namanya universalism. Ini dengan ini ya, nanti kita berdoa, kita mesti berdoa, fokus kita di ibadah ini, kita mendoakan supaya Christians, orang Kristen menjadi orang-orang yang benar imannya. Dan mulai dari gereja kita doakan, lalu kita doakan negara. Artinya, gereja itu kalau lemah, lemahlah negeri itu. Meskipun tidak diakui begitu. Kalau kita sebutkan gitu, gereja itu mungkin minoritas, setitik kecil. Tapi justru itulah terang Kristus. Itulah terang Injil. Yang paling bahaya di masa dikemajemukan, di dalam kemajemukan adalah kita orang Kristen akhirnya kompromi iman. Makanya itu saya selalu belajar bijaksana. Saya tidak mau masuk ke ranah agama. Jadi ini sebuah aplikasi buat Anda, misalnya kalau Anda itu di dalam perusahaan Anda, tidak ada perusahaan Kristen itu, perusahaan dimiliki orang Kristen ada. Anda mesti bijaksana karena tidak semua orang dari iman yang sama, cuman Anda punya, itu hak Anda. Kalau kita mau pilih kongsian, jangan kita tahu dalam firman Tuhan, lebih baik anak gelap, anak terang jangan menjadi pasangan yang sepadan. Itu tidak cuma bicara tentang pernikahan, tapi bicara tentang kuk yang sama, yang dipikul oleh dua lembu. Ya mikir lagi gitu. Kalau suami istri aja beda agama aja itu susah sekali untuk bisa membesarkan rumah tangganya. Dengan apa fondasinya? Demikian pula kerjasama apapun juga itu mikir lagi, itu hakmu, bukan diskriminasi. Itu hak pribadi. Pakailah, terserah. Wong gua mau nikah sama siapa itu kan pilihan saya. Saya mau kerja sama siapa kan juga pilihan saya. Tapi misalnya kalau Anda mempekerjakan orang-orang di dalamnya, ada orang-orang yang tidak beriman. Yang penting performanya bagus. Kalau di dunia kerja nggak apa-apa performa. Di dunia pelayanan bukan performa, tapi di dunia kerja performa. Misalnya, kalau Anda ada pertemuan di kantor gitu, nggak usahlah kita sebut semua salam, setiap salam agama. Nggak perlu. Serba sulit nanti. Kalau saya tahu ini majemuk, saya akan cari common ground, saya akan cari tempat kebersamaan. Kita sama-sama orang Indonesia, saya pasti naik dan berkata, salam sejahtera, bahasa Indonesia. Ibrani pun tidak, Arab pun tidak, India pun tidak. Saya naik ke sana, saya akan berkata, salam sejahtera, selamat siang saudara-saudara. Hati-hati, jangan jadikan pengakuan imanmu latah. Nggak usah demi menghargai kepercayaan orang lain, Anda wedi. Anda takut. Karena tidak perlu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Persatuan Indonesia itu dibangun di atas dasar saling sungkan. Tapi saling menghormati sebagai sesama manusia. I think that can do. Jadi kalau saya ketemu sama satu orang, saya tidak akan paksakan shalom saya kepadanya. Kalau dia bukan orang beriman. Ngapain saya paksakan shalom saya kepadanya? Kasihan dia dong. Risih nanti. Kalau nanti saya juga ikut risih. Kalau saya pakai shalom saya juga harus pakai salamnya dia. Nggak usah lah. Apa salahnya sih sama selamat siang? Nggak ada salahnya. Kemajemukan itu hati-hati. Dan suatu hari saya di sebuah pesta, saya didekati satu orang, dia mau foto sama saya, dia tahu saya siapa, saya pendeta, tapi dia bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Dan dia juga bukan dari agama mayoritas.
Lalu habis itu dia berkata, setelah itu foto nggak apa-apa. Iya Pak, baik-baik. Apalagi itu suara musik nggak bisa denger nih. Setelah foto, dia komentar, saya kagum sama khotbahnya. Dalam hati saya, kalau memang kagum kok belum jadi orang Kristen. Yang cengli aja coba mikirnya. Disitulah yang namanya Philip Mantova masih perlu waktu banyak untuk berpuasa. Karena ternyata khotbah saya tidak sungguh mempan. Kalau iya kan pasti sudah, iya kan? Bukankah Paulus tanpa malu berkata, aku harap Agripa kamu menjadi seperti aku kecuali rantaiku dan belenggu. Dengan kata lain Paulus berkata, aku harap kamu bisa mengabdi pada Kristus seperti aku. Tapi saya nggak pernah, saya hormati orang. Lalu setelah itu dia komentar, saya percaya semua agama sama saja. Ya toh pastor, semua agama sama. Semua agama, ngajarkan kebaikan semua. Nah ini susah buat saya. Karena dang ding dung musik. Saya ngomong teriak-teriak, nggak sama, gitu kan nggak bisa. Dikiranya saya ini tidak toleransi. Nggak ada hubungannya sama toleransi. Toleransi itu tidak sama dengan sungkan. Toleransi itu bisa menerima perbedaan. Dan saya pegang iman saya tidak akan kompromi, saya tidak akan takut sama you. Tapi saya tidak akan mengintimidasimu. Setiap kita punya hak bebas. Di area atau arena di mana saya harus menghargai Anda sebagai orang dan saya dihargai sebagai manusia, saya menghargai. Bukankah pengajaran agamaku ajarkan kasih di atas segala sesuatu? Jadi karena itu, waktu dia diomong gitu, saya nggak bisa jawab. Saya nggak akan dengan latah berkata, iya. Enggak sama. Tapi saya jabat tangannya dan saya cuma tersenyum. Senyumnya kelihatan gitu. Saya gitu. Percuma saya jelaskan sekarang, dang ding dung. Kalau mati, saya baru jelaskan. Nggak sama. Paulus berkata, hati-hati dengan kemajemukan, bukan toleransi itu tidak diperbolehkan, toleransi itu justru harus. But Christians should be true to their Lord. Saya tidak akan sungkan ucapkan salam dulu. Kalau saya paksakan shalom saya kepada Anda, mendingan saya paksakan sekalian kepercayaan saya. Tapi saya tidak akan karena sungkan saya sebut salam Anda. Mendingan saya perlu agama you sekalian. Kalau saya sebut salammu. Saya akan hargai itu sakral buat Anda. Saya akan leave you alone. Saya akan keluar dari ruangan itu dan menghormatimu. Bukan dari ranah agama. Saya akan menghormati Anda sebagai sesama warga negara Indonesia. Selamat siang Pak. Saya menghormatimu. Saya menghargaimu. Dan saya bisa mengagumi fitur-fitur hal-hal tertentu. Kekuatan-kekuatan hidupnya. Yang mungkin orang Kristen tidak miliki. Saya bahkan mengakui loh. Orang Buddha itu baik-baik. Baik-baik Paul. Ya. Bahkan yang sungguh-sungguh malah justru tidak mau injak semut dan buat mati. Saya punya teman yang gitu soalnya. Saya ngagumi. Luar biasa. Tapi kita semua tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa keyakinan kita yakin bahwa orang tidak masuk ke surga karena kesalehannya. Sama dengan Anda tidak akan izinkan orang masuk ke rumah Anda karena orang itu orang baik kan. Kalau Anda tidak kenal ya tidak masuk kan. Boleh, orang baik masuk. Berarti saya boleh masuk ke rumah Anda semuanya. Nggak saya merasa diri baik. Hati-hati, karena Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Saya tidak di kebaktian ini untuk jelaskan bahwa kalau bisa menceritakan semua agama sama, I don't think so. Kalau sampai iya sama berarti ada satu Allah dan dia kebingungan. Kenapa satu berkata boleh, yang satu berkata jangan. Kita memimpin perusahaan aja enggak bisa kok. Enggak bisa kita membuat dua policy. Saya mimpin anak aja enggak bisa berkata, nak ini kamu boleh nikah gini, kamu boleh nikah begitu. Papa ini standarnya apa? I don't think so ya. Saya percaya perbedaan kita itu fundamental. Kesamaan kita accidental. Kesamaan kita itu kebetulan. Tidak seperti ini, kebalikannya. Orang yang percaya semuanya itu sama. Kesamaan kita ini, kita semua itu sama secara fundamental. Cuman accidental, kebetulan beda-beda jalur aja. Salah. Kita itu beda fundamental. Kalau ada kebetulan sama-samanya mirip kebaikan, Kristen ngajarkan kebaikan, itu accidental. Itu kebetulan ada samanya. Tapi itu saya sisihkan. Kalau bicara tentang kemanusiaan. Dan saya akan salami orang berkata, selamat siang Pak. Saya menghargai Anda. Silakan duduk, apa yang saya bisa ambilkan. Hati-hati Kristen, jangan menjadi majemuk.
Sebab Esalah perantaramu. Cuma satu. Orang Kristen kalau bisa satu sisi pegang imannya dan berhikmat bijaksana. Bahkan saya belajar untuk terapkan bijaksana. Meskipun kalau disebut segala macam salam oleh orang lain, saya tetap menerima. Kalau saya kata shalom, shalom. Kalau bilang ini, ya saya tetap hargai. Salam. Saya tidak akan protes. But as far as I am concerned, saya tidak akan lakukan itu. Lihat ayat yang ke-7, dengan ini saya selesai. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ayat 7 terapkan untuk Anda. Waktu kita berdoa untuk Indonesia, siap-siap dipakai oleh Allah. Untuk kesaksian itu. Jangan kompromi kesaksian imanmu. Sebab yang Tuhan cari pada negeri kita. Selain damai sejahtera, ekonomi diberkati, lowongan pekerjaan. Doa kita ultimately tertinggi sebagai gereja. Gereja tetap harus jadi gereja. Gereja itu bukan hospital. Gereja itu bukan school, bukan sekolah. Itu apa yang gereja lakukan dan kerjakan. Church is a church. Gereja adalah institusi ilahi. Dan dia tidak untuk perkara-perkara duniawi. Gereja mesti berdoa. Tapi tujuannya jelas. Ketika rasul-rasul murid-murid Yesus, ketika Yesus hampir terangkat tanya, kapan kau akan memulihkan Israel sebagai state, sebagai negara? Yesus berkata itu bukan urusanmu, tapi kamu, Roh Kudus akan turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung dunia. Gereja itu untuk pemberitaan Injil. Dan gereja juga untuk mengokohkan Injil di dalam kehidupan, hati dan keyakinan umat yang dia gembalakan. Untuk kesaksian itulah, dan saya percaya doa kita utama bukan untuk, Indonesia makmur, itu iya. Itu pasti sebagai bonusnya itu terjadi. Tetapi doa kita tertinggi agar supaya Indonesia mengalami kebangunan rohani. Katakan amin. Untuk kesaksian itulah aku, kata Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Bedanya pemberita dan rasul apa? Rasul itu adalah bapak gereja, bapak kebangunan rohani atau utusan Allah. Kata rasul di sini itu intern untuk kalangan sendiri. Bagi kamu aku rasul, kata Paulus dalam salah satu suratnya seperti pada Korintus. Bagi kamu rasul. Bagi kamu aku rasul, tapi tidak bagi orang lain. Tapi bagi orang di luar sana yang non-Kristen, kita ini pemberita. Pemberita. Kita itu pemberita. Kalau bagi gereja, misalnya Paulus berkata, saya rasul. Tapi orang di luar sana nggak peduli jabatan saya apa. PDP, kayak PDM, kayak PDT, kayak pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, kayak PDKT bukan pendekatan. Orang tidak mau tahu. Orang cuma lihat buah-buah rohmu. Pemberita itu harus jadi saksi dulu. Karena itu kita harus bisa menjelaskan sama orang luar. Menjelaskan sama orang luar. Kesaksian. Makanya itu kalau saya ketemu sama orang misalnya di tempat pesta, di mana tempat umum segalanya itu. Saya nggak sok pendeta. Dan saya nggak minta diperlakukan sebagai pendeta sungguhan. Itu malu-maluin. You boleh rasul pada gereja Kristus. Tapi di luar sana, you stranger. Nggak usah, tempat duduk. Gak perlu. Bisa membawa diri. Orang Kristen jangan bawa jabatan rohanimu. Atau apapun peranmu dalam gereja. Keluar sana. Cukup sesimpel mungkin. Jadilah orang yang responsibel. Bisa dikagumi. Buah-buah roh kelihatan. Bukti-bukti nyata. Itu pemberita. Lalu habis itu kita harus siap. Kalau orang tanya sama kita. Jalan keselamatan apa? Sekalipun kalau ditodong seperti saya, semua agama sama ya. Cuma gara-gara musik. Itu pun saya waktu musik, orang kira saya geleng-geleng karena musiknya. Dia bilang semua sama ya, saya senyum sama dia, tetap harus ramah sama orang. I don't agree with you, gitu maksud saya. Saya cuman, latihan semuanya. Saya cuma senyum dan gini. No sir, but I'm not to debate you right now. Karena saya tidak tertarik untuk mendebat Anda. Tujuannya apa? Dia ngomong gitu tuh karena sungkan sama saya. Untuk mengakui dengan begitu kiranya dia mengakui bahwa yang saya perbuat itu tidak perlu lah. Ngerti ya maksud saya? Saya rasa itu posisinya saya harus berhikmat tahu ini bukan waktunya untuk berdebat. Toh sekarang saya beritahu dia ya percuma. Dan toh dia tidak dengar, saya cuman. Langsung saya alihkan. Sini ngomong. Langsung saya alihkan. Jangan ngomong agama. Kalau Anda kira ketemu sama pendeta, saya itu sering diginikan kalau ketemu sama orang. Pendeta, ayo ngomong firman. Lu kira saya keluar di sana tuh ngomong firman terus itu. Saya kalau ketemu orang itu cengli. Ketemu
semua orang itu mendarat, ngomong ya ngomong apa adanya. Tapi kalau pada orang rohani, saya akan ngomong tentang rohani. Saya olahraga aja pakai PT saya aja jemaat ternyata. Sudah latihan sampai bengkak-bengkak nih sudah. Baru saya tahu dia jemaat. Tapi dia tetap jadi jemaat. Karena tidak berarti kalau saya nggak tahu dia jemaat lalu saya jadi batu sandungan. Enggak. Saya latihan. Nggak ngomong macam-macam. Bukan berarti nggak memberitakan Injil. Tapi tidak menjadikan Injil murahan. I think kalau saya ngomong dia pasti akan dengar. Kalau saya telat 5 menit, saya jarang telat. Saya ngomong sama dia, saya minta maaf. Sorry. Nggak usah merasa, mungkin orang Kristen harus menjadi pemberita, keluar, rasul ke dalam. Kalau Anda bisa lakukan itu, Indonesia akan dapat berkat. Terakhir, dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Dan kalau orang tanya, Anda bisa jelaskan. Kita harus, yang belum ikut MSJ cepat ikut, supaya Anda bisa jelaskan harapan Anda sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kalau saya, kita sih punya online, bukan orang-orang yang non-jemaat, punya saat teduh bersama juga, online mingguan. Jadi sebenarnya, nggak usah sih, saya nggak usah terlalu banyak cerewet. Kalau saya punya keuntungan sebagai public figure, orang sudah minimal pernah dengar khotbah saya. Tinggal saya keluar sana itu, berbuat sesuatu yang, tinggal saya keluar sana itu bisa menjadi teladan atau tidak. Orang sudah pernah dengar, imigrasi saya lewat, saya tidak sangka orang itu saya rasa dia bukan Kristiani. Imigrasi, Pastor Philip mau kemana? Ya, oh mau ke sini berapa hari? Kok bisa panggil saya? Paspornya, tapi paspor tidak tertulisannya paspor, pastor tidak ada. Cuman Philip Mantova. Itu yang disebut pengajar. Anda punya pengajaran harus keluar. Jadi kalau Anda bukan public figure, cepat lambat orang akan tanya, you kok bisa begitu? Anda tidak boleh diam. Dan siapa tahu suatu hari waktu Anda bicara gitu, dia adalah raja berikutnya dan pembesar. Anda tidak akan pernah tahu, hai Filipus, kepada sida-sida siapa engkau akan diutus suatu hari. Karena itu Anda harus jadi pemberita keluar, rasul ke dalam pelayanan, ada jabatannya sendiri. Dan harus punya berita acara, pengajar yang dapat dipertanggungjawabkan kata-katanya. Anda tidak perlu fasilida, tapi ketika momennya diberikan oleh Tuhan tiba di hadapanmu, jangan berkata, aku tidak tahu, saya akan teleponkan pendetaku. Don't do that. Di saat itu dia taruh percaya padamu. Sebab Anda tidak tahu siapa itu yang Anda ajak bicara. Mungkin dia anak muda sekarang. Suatu hari dia adalah seorang petinggi. Anda tidak pernah tahu. Beginilah caranya Tuhan mengubah dan mentransformasi bangsa. Tuhan tidak pernah mentransformasi bangsa dengan cara kita berdoa lalu tiba-tiba surga turun langsung. Tumpah atas mereka. No, kita berdoa dan tiba-tiba Tuhan akan tuntun jalan lewat orang-orang Kristen di negeri. 1-2 hal simpulnya akan ketemu dan menjadi sebuah transformasi. Saya berdoa waktu kita berdoa, kita harus menjadi jawaban doa kita juga. Saya berdoa supaya hidup Anda dipakai oleh Tuhan Yesus. Ingat, jadi pemberita keluar, ada jadi saksi. Jadi rasul ke dalam, tanggung jawab dalam ministry. Dan juga menjadi seorang pengajar yang able, yang sanggup membeberkan harapanmu tanpa fasilitas sekalipun. Kalau orang percaya kepada Anda, jemput orang itu ke Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai orang Kristen di Indonesia untuk memenangkan jutaan orang. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan, haleluya.